ada air yang keluar daripada dubur dan kubul. Dubur itu artinya lubang belakang, kemudian yang namanya kubul itu lubang depan. Namanya itu. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ada yang namanya mani, ada yang namanya mazi, ada yang namanya madi. Yang khusus untuk kita itu adalah mani. Mani ini. Mani ini yang dalam bahasa kitanya atau bahasa ininya apa kira-kira? Sperma namanya. Sperma itu bahan untuk jadi manusia jika sperma itu bertemu dengan telur. Namanya disebut ovum namanya. Nah itu sperma itu yang dimaksud. Pertanyaannya, sperma itu najis apa tidak? Nah itulah sebutnya. Nah, najis apa tidak? Imam Syafi'i aja dulu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sperma itu tidak najis. Tidak najis. Dari mana tahu tidak najisnya? Satu, sperma adalah bahannya manusia. Sedangkan manusia matinya aja tidak najis. Apalagi hidupnya. Satu itu. Kedua, dari hadis Rasul SAW yang dikeluarkan dari Sayyidatina Aisyah itu ada 3. Satu, Nabi membasuhnya. Ini cenderung kalau pakai dalil itu adalah mani najis. Kenapa? Karena oleh Nabi dibasuh. Oleh Nabi dibasuh. Kemudian yang kedua adalah Nabi menggosoknya. Digosoknya. Dihilangkannya. Boleh dihilangkan. Dihilangkannya tanpa pakai air. Yang pastinya tentunya sisanya pasti ada. Ini pun disebutnya adalah dibersihkan. Berarti kayaknya ini tidak najis. Tapi masuknya mungkin kepada kotoran. Karena itu keluar dari kemaluan. Maka harus dibersihkan atau dihilangkan. Tapi ini yang ketiga nih. Yang ketiga itu adalah digaruk ketika posisinya dalam keadaan sudah kering. Nah, kalau mani itu najis, tentu tidak bakal ada nih. Yang ketiga ini nggak bakal ada. Pasti senantiasanya dengan yang satu itu. Maka oleh karena itu ditetapkan oleh mazhab Imam Syafi'i air mani itu tidak najis. Nah, cuman begini sekarang. Ketika keluar air mani itu dengan berbagai macam, kalaupun itu adalah mani, itu namanya hadas. Kemarin kita bilang bahwa hadas itu tidak ada wujudnya. Tidak ada perkara wujudnya. Karena bukan daripada materi airnya, bukan. Bukan. Tapi keluarnya itu. Proses keluarnya itu. Itu yang disebut dengan hadas yang menyebabkan dia wajib mandi. Nah, ketika keluar mani itu wajib mandi. Ini hanya Imam Syafi'i ini. Maka ketika wanita melahirkan itu wajib mandi. Kenapa? Karena mani aja itu wajib mandi, apalagi manusia. Mani yang sudah gede. Makanya orang sudah bilang meni apa mani, Mi? Mani kasep, mani yang kasep. Meni ya. Mani jore siapa? Mani itu yang jore. Mani itu. Kita itu dari mani. Maka kata Imam Syafi'i,
itu adalah suci, mani itu. Kemudian keluarnya wajib mandi. Kalau mani aja wajib mandi, maka mengeluarkan bayi pun wajib mandi. Nah, kemudian lagi, masa iya tuh mani suci keluarnya aja dari jalan kencing? Kan dia bilang gini, kalaupun dia suci bakal jadi mutanajis. Kenapa? Karena keluarnya dari jalan najis. Tuh, seperti itu tuh, coba ya. Ulama tuh mengkaji kayak begitu. Nah, disinilah nanti perlu adanya kajian mengenai bab khusus mandi di dalam hal-hal struktur kemaluan. Namanya itu. Itu sudah Allah buat itu, kemaluan itu. Mana untuk air kencing, mana nanti untuk mani, jalurnya juga berbagai macam. Karena ini semuanya nanti berkenaan dengan hormon. Gitu. Kapan masanya keluar mani, kapan masanya keluar madi, kapan keluarnya itu mazi, kapan keluarnya baul. Baul itu air kencing. Nah, jika memang ada saat-saat yang berbeda dan situasi yang berbeda, maka tidak aneh kalau dikatakan mani itu suci walaupun keluar daripada saluran air kencing. Jadi ada ulama yang menyatakannya tidak masuk akal kalau air mani itu suci karena sama-sama keluar daripada jalur air seni, yang air seni itu adalah najis.